Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, para ustadz, para asatid yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memecahkan persoalan yang akan kita bawakan nanti pada khutbah Jumat. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, judul yang kita bahas pada hari ini adalah Muslim mukmin bagaikan lebah. Bagaimana mukmin bagaikan lebah itu? Itu yang kita diskusikan pada saat ini. Untuk itu mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, untuk yang pertama membahas masalah ini tentang karakteristik masalah lebah ini. Baiklah kita minta kepada Ustadz Samsul Hadi, dipersilakan. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini pembahasan di dalam khutbah Jumat pada hari ini mengenai mukmin bagaikan lebah. Jadi mukmin bagaikan lebah ini bagaimana kita sebagai hamba Allah hendaknya menyontoh cara kehidupannya lebah. Bagaimana kehidupan sehari-hari lebah tersebut. Artinya di sini ini mana nih ayatnya? Minal jibali buyutan, dan Allah memberikan kepada lebah hendaklah membuat sarang di gunung-gunung. Wa minas sajari wa mimma ya'risuna, nahal ya'risun, dan di pohon-pohonkan, dan di pohon-pohon, dan dari apa yang mereka manusia dirikan. Tsumma kulli min kulli samarati wasluki subula rabbika zululan. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu atau Allah, yaitu jalan-jalannya Allah, zululan, yang telah dimudahkan bagimu. Jadi makanlah yang telah ditentukan oleh Allah, dan berjalanlah di jalan-jalan Allah. Ini salah satu perjalanan lebah. Begitu juga yakhruju min buzuniha suruban, keluarlah dari perut lebah itu minuman atau madu. Tukhtaliful wannu, yang bermacam-macam warnanya. Fihi sifaul linnas, di dalamnya yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Alhamdulillah, ini masalah kehidupan lebah untuk dicontoh oleh manusia. Karena lebah itu selalu memakan
barang-barang yang halal, yang baik-baik saja. Contohnya apel dan sebagainya. Mungkin makanan yang halal-halal. Maka perlu kita contoh dalam kehidupannya sehari-hari si lebah tersebut. Dan begitu juga tingkah lakunya, akhlaknya. Akhlaknya bagaikan ranting. Dia ya, jangan sampai makanan yang haram. Insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salahkan kurangnya, saya pribadi mohon dimaafkan. Ya, demikian tadi penyampaian dari Bapak Samsul Hadi, yaitu mengenai makanan yang dimakan oleh lebah itu sendiri. Pak apa namanya itu? Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pembahasan tadi masalah lebah makanan, yaitu memakan makanannya selalu yang baik. Lebah selalu memakan yaitu apa namanya? Dari bunga itu sari bunga, saripati bunga, dari segala jenis makanan yang sesuai dia makan. Kemudian dia mengeluarkan madu. Inilah karakteristik lebah. Kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman, Allah menghimbau dalam surah Al-Baqarah ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, tentu yang halal, yang dihalalkan oleh Allah, dan yang baik. Waskuru lillah, hendaklah bersyukur kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepada Allah beribadah atau menyembah. Jadi sebagai lebah sebagai contoh tadi itu makan yang baik, kemudian kita umat Muhammad atau umat Islam yang beriman hendaklah makan yang baik yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian bersyukur kepada Allah. Setelah makan yang baik, makanan yang baik itu apabila kita bawa bersyukur akan menambah pahala. Bukan saja kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dalam mencarinya, tapi juga akan mendapatkan pahala di akhirat. Jadi apa yang kita keluarkan dari apa yang kita cari itu akan membuahkan pahala di sisi Allah. Bahkan yang kita makan untuk kita sendiri pun yang kita cari, kita yang memakannya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya makanan ini adalah makanan yang halal lagi baik. Kemudian dibawa bersyukur jika kita hanya kepada Allah kita beribadah. Kita lihat yaitu Rasulullah ketika dia bersyukur banyak bersujud kepada Allah. Banyak ibadahnya. Jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah ini adalah memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian makanan yang baik, yang halal itu adalah mendukung kita untuk senantiasa menambah pundi-pundi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada jasmani dan rohani kita juga perlu makan, yaitu dengan banyak berzikir, banyak beramal soleh. Ini akan menambah karakteristik kita sebagai umat Islam yang senantiasa menunjukkan akhlakul karimah. Kalau lebah tadi senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah, maka karakteristik lebah ini perlu kita contoh. Apa yang telah diwahyukan Allah kepada manusia perlu kita senantiasa taati, sebagaimana lebah tadi mentaati dari apa yang telah diwahyukan kepada lebah. Lebah senantiasa melakukan apa yang diwahyukan kepadanya atau diilhamkan kepadanya. Demikian juga kita, hendaknya senantiasa kita melakukan apa yang telah Allah wahyukan kepada kita berupa Al-Quran yang telah kita pegang, yang turun kepada Nabi Muhammad, yang ditujukan kepada kita umat Islam.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah cukup demikian? Ya. Bahasannya ini kita persilakan Ustadz Aminuddin lah dulu. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl ayat 68. Yang saya hormati para sahabat IMBU, apa yang dimakan baik dikeluarkannya baik, kan itu. Ya. Kalau lebah itu kita sering melihat dia memakan saripati bunga, yang dikeluarkannya gitu yang baik juga, bunga juga harum gitu. Tak pernah kita mendengarkan lebah memakan bunga yang dikeluarkannya bau gitu. Pohon bangkai tidak. Lain dengan manusia. Ya. Kalau manusia dimakannya sekarang yang bergizi apapun tetap yang dikeluarkannya kotoran, mohon maaf, bau begitu. Ya. Beda dengan yang nama lebah. Lebah makannya baik, keluarnya baik. Nah, yang dikeluarkan dari perut lebah itu adalah yang baik-baik, sama dengan manusia yang beriman, Pak. Ya. Wahai para ustaz yang berbahagia, saudaraku semuanya, jadi kalau ada orang mukmin, muslim, apalagi dia mengatakan dirinya beragama Islam, dia tidak mau mencontoh seperti lebah, berarti itulah orang yang sangat merugi di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Ya, tercontoh lebah sajalah. Kok bisa binatang yang kecil itu yang dimakannya saripati dikeluarkannya yang baik-baik? Kok bisa gitu? Begitu juga orang-orang mukmin muslim yang beriman, yang dimakannya yang baik, keluarnya juga baik. Dalam artian yang sesungguhnya, yang dikeluarkannya itu adalah kotoran tapi baik dalam istilah agamanya. Ya, makanya ada dalam sebuah sejarah mengatakan, menurut para pendapat ulama lah, bahwasanya seseorang orang muslim yang beragama Islam, dia makanan yang tidak halal dikeluarkannya itu adalah serbuk api neraka jahanam. Memang nggak nampak kita, tapi itulah bayangannya. Kalau mau kita seperti itu, makanlah yang haram-haram itu, yang subhat makanlah. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Itu orang Islam sesungguhnya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban mubarakah. Ya. Wala tattabi'u khutam minasyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Halalan thayyibah. Ya, makanlah kamu wahai sekalian manusia dengan makan yang halal dan baik, halal lagi baik. Lebah makan yang baik, keluarnya baik. Manusia makan yang baik, halal, jerih payah, keringat, banting tulang. Itu dia. Dikeluarkannya yang baik-baik, kotornya baik-baik. Allahu Akbar. Kalau seperti itu tingkah laku kita, secara sifat kita mencontoh seperti binatang yang kecil halus di bumi Allah ini, yang nomor sekian halusnya, kita contoh itu serangga. Iya. Serangga. Ustaz, bermanfaat untuk orang banyak. Allahu Akbar. Ya. Bermanfaat dia. Apa yang dikeluarkan lebih bermanfaat?
Selanjutnya lebah itu bekerja sama, Pak. Nah, sama-sama kompak dia. Keluarkanlah yang baik-baik pula. Baik perbuatan, Ya. sikap kita, akhlak kita secara keseluruhan hendaknya berfungsi sebagai manusia yang baik. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi manusia lainnya. Amin. Selanjutnya mungkin ada yang memperjelas lagi. Pak Dalius. Ustaz Dalius. Pak. Siapa? Ustaz Dalius. Dalius baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah dengan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam tertuju kepada roh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin. Bahwa pada pagi hari ini kita bedah materi yang berjudul apa tadi? Mukmin bagaikan lebah. Bahwa kita ketahui lebah ini adalah satu makhluk Allah yang unik dan bisa kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Bahwa karena keunikan daripada lebah ini sampai-sampai Al-Quran yang 114 surat itu dibuat satu nama, yaitu surat An-Nahl. Bahwa lebah ini keunikannya sebagaimana telah disampaikan saudara kita tadi, mulai dari tempat tinggalnya sampai kepada apa yang dia makan dan apa yang dia keluarkan. Sebagaimana dalam surah An-Nahl tadi ayat 69 dikatakan, yakhruju min butuniha sarabun mukhtaliful alwanah. Bahwa lebah ini mengeluarkan dari perutnya itu sarabun mukhtaliful alwanah, madu atau minuman yang berbagai macam warnanya. Jadi berbagai macam warna yang dikeluarkan oleh lebah itu yang berupa madu. Ada madu hitam, ada yang agak kekuningan, ada yang memutih. Itu warna daripada madu itu. Dan ini juga dipengaruhi oleh musim, yaitu musim bunga yang diambil oleh lebah tersebut. Kemudian bahwa dikatakan wa fihi shifaa'un linnas. Pada madu itu, apa yang dikeluarkan oleh lebah itu shifaa'un linnas, obat untuk manusia. Ini kita kenal barangkali madu ini memang betul-betul obat, dan ini sudah dikenal orang 4.000 tahun sebelum Masehi. Bahwa madu itu memang sudah dijadikan obat oleh manusia di saat itu. Dan kita sekarang melanjutkan dengan kecanggihan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita kenal sekarang namanya propolis. Propolis ini adalah hasil daripada madu yang untuk bisa mengobati berbagai macam penyakit. Artinya apa dalam kehidupan kita? Bahwa dikatakan tadi bahwa lebah itu memakan makanan halal thayyibah, halal lagi baik. Bukan saja halalnya, akan tetapi dia pandang baiknya. Dan ini mungkin panjang pengupasannya. Tetapi yang dikeluarkannya apa? Yang dikeluarkannya juga yang baik-baik, memberikan manfaat. Begitulah hendaknya kita meneladani lebah ini, bahwa khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadilah kita manusia ini tidak membuat keonaran, tidak memprovokasi, tidak menjadi biang kerok. Akan tetapi manusia itu bila mencontoh, meneladani lebah, dia akan menjadi manusia yang toleran, manusia yang pengertian, manusia yang memberikan kesejukan di dalam kehidupan umat manusia.
Bahwa manusia yang bermanfaat ini yang kita harapkan. Bermanfaat daripada ucapannya, bermanfaat daripada perbuatannya. Tidak seperti lalat. Lalat dia makan dari tempat yang kotor, dia hinggap di tempat yang kotor, dan dia juga memberikan yang buruk. Kebalikan daripada lebah tadi. Maka oleh karena itu, hanya sekitar menambah sedikit, saya rasa bahwa manfaatnya yang dikeluarkannya itu yang baik-baik, bahwa orang Islam, orang Muslim senantiasa dalam kehidupannya itu memberikan kebajikan, memberikan kesejukan. Inilah maknanya tadi saya katakan, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian saya rasa, hanya sekedar menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia hinggap. Dan lebah mempunyai sifat yang baik, tidak mematah ranting, tidak merusak tempat dia hinggap. Jadi untuk pembahasan ini, saya persilakan Ustaz Iswandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada siang hari ini, judul yang kita bawa yang pertama adalah memakan yang baik. Yang kedua, lebah mengeluarkan yang baik. Yang ketiga, tak ada ranting. Yang ketiga, tak ada ranting apabila lebah hinggap atau patah. Tak ada ranting yang patah apabila lebah hinggap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits Tabrani, wa waqa'at falam taksar walam tubsad, yang artinya, dan apabila ia hinggap di atas ranting, di atas pohon, tidak ada yang rusak, tidak ada yang patah. Maksudnya, maknanya apa? Orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, di lingkung manapun kita berada, dengan siapapun kita berada, tidak memandang agama, maka marilah kita selalu al-mu'minuna ikhwah. Al-mu'minuna ikhwah. Walaupun kita berada di sini berkumpul, walaupun kita berada di perusahaan, dimanapun kita berada, maka janganlah kita meninggalkan yang namanya bekas di dalam keburukan di dalam hati kita. Sebagai kita orang-orang yang beriman, janganlah kita iri, janganlah kita sombong, janganlah kita saling hina-menghina, janganlah kita saling menjelekkan antara sesama kita manusia. Bapak-bapak yang hadir pada siang yang berbahagia ini, maksudnya apa? Kalau kita ada masalah, kalau kita ada masalah, janganlah disimpan di dalam hati. Selesaikanlah dengan hati yang istiqomah. Beribadah kita kepada Allah. Kenapa? Tidak ada bekasnya nanti. Yang kita bawa adalah khairun nas wamfa'una. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga yang akan kita sampaikan kepada para jemaah ketika kita melakukan khutbah yang berjudul Mukmin Bagaikan Dewa. Kesimpulan, kami minta kepada Pak Ketua
Pak Haji Zulkifli Syagian, pada beliau kita persilakan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Masya Allah. Jauh, karena memang udah ke berapa ini? Udah ke-4, ke-5 ya. Alhamdulillah. Artinya disiplin berdiskusi itu udah mengikuti kriteria ilmiah gitu kan. Pertama sekalinya sudah mulai fokus. Sebentar. Sudah mulai fokus. Kalau kemarin nih bahas ini tapi menerembet ke sana ke sini. Sekarang alhamdulillah sudah fokus. Dan itu karena difokuskan oleh moderator. Nah, moderator itulah kerjanya. Ya hanya akan moderator itu moderat sehingga moderat dia gitu. Nah, itulah dia. Judulnya juga bagus. Ya mantap ya. Nah, ayatnya nanti berarti yang pertama ayatnya adalah An-Nahlu ayat 68 69. Di dalam buku saya tengok tuh 68 atau 168? Itu salah 68. 168. Seharusnya 168 ya. Iya. Nah, situ terbuat 68 ya. Nah, tuh. Jadi salah sedikit enggak apa-apa lah ya. Udah betul dalam 8. Nah, 68 bagus juga. sifat ibadah itu seperti itu kan. Enggak perlu sedahkan. Cuma nanti gini, seperti sering saya sampaikan, kita jangan langsung masuk kepada topik, tetap ada pendahuluan. Namanya latar belakang. Nah, apa latar belakang kita menceramahkan ini? Itu sampaikan. Gunanya itu untuk apa? Untuk motivasi. Ya, sering saya sampaikan, kalau di sekolah disebut dengan to attract the student attention, untuk menarik perhatian daripada siswa. Kalau di sini kalau di di masjid to attract the audience attention, menarik perhatian daripada jemaah pada waktu itu. Nah, jadi kita singgung sedikit pendahuluan. Nah, itu pendahuluan itu kadang-kadang itu memang tergantung kita aja. Sesuai keahlian kita saja, bisa bermacam-macam. Kalau saya buat di sini pendahuluannya ya, latar belakangnya ya. Ini saya buat nih, boleh ditiru boleh tidak ya. Kita ini hanya bisa eksis karena orang lain. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Nah, kita hanya bisa kaya karena orang lain. Betul. Kita bisa masuk surga karena orang lain. Betul. Tanpa orang lain kita tidak bisa masuk surga. Betul. Sebab kalau kita mau bersedekah, sama siapa mau bersedekah? Contoh, ya. Tapi karena ada orang menerima sedekah, dapatlah kita pahala. Dan seterusnya. Kemudian lagi kita tidak ada apa-apanya tanpa orang lain. Karena itu baru masukkan barang tuh. Karena itu jadilah kita seperti lebah. Jadilah kita seperti lebah itu. Paling tidak ada 3 tadi itu. Bagaimana lebah itu? Pertama, makanannya selalu yang baik. Secara umum aja dulu. Kemudian yang kedua, yang dikeluarkannya yang baik. Yang ketiga, tidak patah ranting bila dianggap. Berikut ini akan kita jelaskan satu persatu. Kira-kira gitu maksudnya. Tadi ditambahkan oleh Pak Amrullah, bagus sekali, ada satu lagi tambahan itu. Tidak seperti lalat. Kalau seperti lalat, dia mampir tempat yang kotor, hingga lagi nanti ke tempat yang kotor lalu meninggalkan penyakit. Kalau lebah tidak seperti itu. Jadi maksud daripada khutbah ini, jadilah kita seperti lebah. Bagaimana lebah itu? Pertama, makanannya selalu yang baik, halalan thayyibah. Nanti bacakan ayatnya. Ayatnya ada tadi dibacakan kawan kita. Ada surah Al-Baqarah 168, ada surah Al-Baqarah 172. Nanti jangan lupa tuh ayat tuh. Ya, 168 dimasukkan. Kita kan menyampaikan Al-Qur'an hadis. Jadi harus ada dasarnya gitu ya. Jadi kalau di sini kan bunyi tadi udah dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi makanlah yang halal dan yang baik. Lebah begitu. Jadi maksudnya hendaklah kita ini makan makanan yang halal lagi
baik. Jangan diikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu seperti apa? Dia nggak peduli dia mau halal mau haram. Nah, kira-kira begitu ya. Itu satu ayat. Artinya maksud saya gini, setiap ada bicara kita ada dasar, ada referensi, ada rujukan. Nah, gitu ya. Itu satu ya. Saya singkat aja ya. Tadi nanti bunga-bunganya seperti Pak Amin tadi lah. Mungkin banyak bunga-bunganya tadi kan. Kemudian yang dikeluarkannya yang baik-baik saja. Apa yang diucapkannya membuat hati orang senang. Ya kan? Dimanapun dia membuat hati orang senang. Bukan membuat hati orang sakit hati. Itu lebah. Jangan kita lebih hina pula daripada lebah. Lebah aja yang akalnya kurang, tapi dia membuat orang selalu senang. Kira-kira gitulah nanti itu kan. Tapi tunjukkan ayatnya. Tadi ayatnya belum disampaikan. Apa ayatnya tadi itu? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadilah kamu yang baik untuk manusia-manusia lain. Nuru yang amar ma'ruf, nahi mungkar, dan kembangkanlah itu. Banyak ayatnya tuh. Maksud saya tadi belum disampaikan ayatnya lagi tuh. Coba tambahkan ayatnya nanti surah Ali Imran 110. Ali Imran ayat 110. Ayat 10. Nah itu tambahannya. Jadi kuntum khairum. Banyak ayat lain ada juga al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang Islam itu saling tolong menolong. Nah, jadi maksud saya ada ayatnya ya. Nah, jangan ya cerita-cerita aja tapi ada dalil. Sebab kita mensosialisasikan Al-Quran. Kemudian lagi banyak hadisnya nih. Hadisnya juga ada. Kalau di sini banyak saya buat hadisnya, tapi cari aja sendiri hadisnya ya. Sini banyak hadisnya saya buat nih ya. Sekarang yang ketiga. Nah, tidak patah ranting bila hinggap. Nah, tadi udah banyak ceritanya, udah bagus sekali itu. Jadi dia manapun dia berada bukan merusak, tadi memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita bacakan ayatnya. Ayatnya juga ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 57-58. Nanti boleh dicatat. Al-Ahzab ayat 57-58. Juga sudah ada juga di surah Al-Buruj ayat 10. Nah, ini mana-mana mau dipakai lah. Salah satu Al-Buruj lah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bisa juga tuh. Nah. Sesungguhnya orang yang menyakiti orang-orang mukmin, orang Islam, ya, kemudian dia tidak minta maaf, tidak bertobat, maka baginya neraka jahanam. Jadi luar biasa kalau kita bersalah sesama manusia tidak saling memaafkan, neraka jahanam tempatnya. Maka hati-hati dengan manusia. Nah, itu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi saya tadi hanya menambahkan satu ya, latar belakangnya satu, jangan lupa. Kemudian ayat-ayatnya, kalau perlu lagi ditambah hadisnya, kembangkan. Nah, itulah mungkin dari saya sebagai apa. Tapi saya pikir ini udah bagus dari yang sebelumnya. Kalau kemarin ini ada kawan semuanya mau ceramah. Sekarang udah fokus kepada topik, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Jumat depan lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Makasih, lebih kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.